wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa. Amma ba'd. Saya sekarang sedang di Bandara Juanda dan kita nanti setelah dari sini akan ke kota Lombok, Lombok Barat kalau nggak salah. Tapi yang jelas kita mau ke NTB. NTB rencananya di PWNU NTB, tapi karena beberapa pertimbangan karena COVID ini digeser ke satu tempat. Mudah-mudahan mohon doanya semoga lancar dan pandangan semua juga lancar, rezekinya disehatkan, tubuhnya, hatinya dijaga, keluarganya, nampaknya semua keturunannya dan keturunannya dijadikan keturunan yang min ahlil Quran wa khawasatih wa minal ladhina islamuna qawla fayatabina ahsana amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di masa pandemi seperti ini kita harus semua untuk berdoa dengan doanya Syekhona Khalil supaya tidak terkena wabah virus COVID-19 ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassuntu bil izzati wal jabarut wa tasantu bi rabbil malakut wa tawakkaltu al hayy alladhi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal bala wal waba' wa qina syarra ad-dar bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Al-Fatihah. Ar-Rahman ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mohon doanya, kita nanti akan berangkat dan sudah ditunggu oleh sekitar 100 calon praktisi ruqyah. Baik, pada kesempatan kali ini, kemarin itu ada, ini latar belakang kenapa saya buat postingan ini, karena ada seseorang yang kelihatannya gagah dari dari fisiknya, tetapi ketika dia memegang keris yang ada berkodam, itu kodamnya masuk ke perutnya, akhirnya perutnya kayak asam lambung. Ternyata setelah diruqyah muncullah si genderuwo tersebut, padahal rencananya mau dinetralisir. Setelah dikasihkan ke orang, nah anehnya kerisnya itu hilang. Setelah hasil negosiasi saya, kemudian saya ruqyah perutnya, muncullah si genderuwo tersebut. Terus dia ngomong ke saya, katanya itu dia. Jadi saya ngomong ke jinnya itu bukan di alam jin, saya ngeraga sukma terus ngomong sama jinnya enggak, tapi memang jinnya yang masuk ke alam kita, yaitu dia masuk melalui tubuh manusia rasa genderuwo tadi. Ketika saya tanya kenapa kamu masuk ke jasadnya anak ini, jawabnya dia, rumah saya mau diusir, saya mau dipindah, diserang sama dia. Makanya ini karena apa? Karena dia tidak lupa doa dan tidak tahu doanya. Nah, kalau ini tahu doanya, insya Allah Allah mengijabahi doanya ini adalah doa biasanya dibaca setelah baca hizib asfa. Hizib asfa itu ya hizib untuk dengan baca sholawat untuk berobat dan tidak berkhodam. Hizib asfa itu setelah itu baca doa itu. Nah, doa ini yang dikenal oleh para kiai sepuh NU, Nahdlatul Ulama,
itu bisa menjadi tameng sebagai supaya ketika kita ngusir jin yang di tempat angker atau di jin yang berada di tubuh pasien, dia misalkan marah, itu biar kita nggak diserang dia. Nah, serang dia itu bukan serangan fisik, serangan gaib, dan itu lebih mematikan daripada, maksudnya dampaknya lebih kuat daripada serangan fisik. Contoh kalau ada orang kesurupan, dia ngamuk ya, kan ngamuk terus mukul kamu, itu tidak seberapa dibanding kalau dia si jin ini nyerang kamu dalam kondisi dia ini di alamnya, dia menyihir dari sesuatu yang tidak kelihatan mata. Beda kalau kelihatan mata ya mungkin kalau memar-memar gampang, tetapi kalau dia nyerang itu melalui ketika dia di alamnya, makanya terjadi kamu akan lemes, sesak, kepala pusing dan seterusnya, atau bahkan bisa kesurupan atau bisa lumpuh. Jadi langsung saja doa ini bisa pula untuk orang yang sakit gigi, yaitu dengan cara dibacakan 3 kali, dibaca di bawang putih, kemudian dibakar, kemudian dikunyah. Ini ada di buku Zikir dan Ru'yah karya Abu Hafli atau siapa ya, saya lupa. Jadi ini bisa memakai zikir dan ruqyah itu. Apa doanya? Silahkan ditulis. Jadi nanti kalau kalian mau netralisir keris yang dimana keris atau semar mesem yang atau kol buntet atau apa sajalah yang menurut kalian itu gawat, atau jenglot gitu. Hati-hati jenglot yang menurut mitos itu punya batara karang ya, ilmu batara karang, ilmu batil tapi. Maka untuk netralisir itu kamu harus hati-hati. Dan saya ini seingat saya belum pernah, kecuali santet ya, saya nangani orang terus setannya itu khodamnya itu nyerang balik, jarang. Kalau maksudnya jinnya nyerang, jarang berani, kecuali apa namanya itu khodam santet. Ketika saya nangani orang, saya dibalik santet. Nah, jinnya itu aslinya tidak berani sama saya, cuman tidak berani nyerang gitu, cuman karena dipaksa oleh dukun ya dia mau tidak mau nurut di dukun. Dia tidak kenal saya, kenal dukunnya, jadi ya itu biasanya jin-jin berani. Tapi kalau jin-jin di keris, kemudian di kol buntet, tempat angker, insya Allah dengan baca doa ini kalian bisa apa doanya ditulis ya. Ingat-ingat kalau nanti ada suara yang nggak pas, bisa komentar. Doanya Bismillahirrahmanirrahim, Subhana man ihtajaba, atau pelan-pelan ya, Subhana man ihtajaba bijabarutihi an khalqihi fala aina wala nidda wala nidda siwahu. Saya ulangi, Subhana man ihtajaba. Jadi karena itu fi'il madhi, maka hamzah wasol bisa diteruskan dari bahasanya manis tajaba, bukan man ihtajaba, bukan manis tajaba. Subhana man ihtajaba bijabarutihi an khalqihi fala aina wala nidda wala didda siwahu. Itu dibaca
selama 91 kali satu majelis, terus baru netralisir tempat angker. Insya Allah dia nanti terus baru bacaan ayat-ayat ruqyah, baru bacakan ayat-ayat ruqyah. Misalkan itu tergantung kasusnya. Kalau itu kasusnya keris, maka ayat pembatal sihir itu karena ada kodam-kodam dari santet itu yang dia punya ilmu batara karang misalkan, ya itu kan perjanjian manusia dan jin, maka kita lunturkan dengan ayat pembatal sihir. Kalau ayat-ayat ruqyah juga apa-apa, Al-Kahfi ayat 1 sampai 100, As-Saffat ayat 1 sampai 100, walau anzalna ila akhirih, banyak. Tapi kalau sihir itu tapi sebelum membaca ayat itu, bacalah ini: Subhana man ihtajaba bi jabarutihi an khalqihi fala aynan wala lidda illa wala lidda wala lidda siwa. Itu dibaca kalau kalian mepet waktunya, jangan dibaca 41 kali, tapi bacalah 3 kali atau 11 kali. Bisa hadorohnya, tawasulnya atau baca fatihahnya, hadorohnya kepada Rasulullah SAW, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kepada Syekh Muhammad Bakir, dan fatihah lagi kepada Man Ajazani. Al-Fatihah itu langsung bacakan 3 atau 11 kali baru netralisir. Insya Allah ini tidak menyerang kita. Jadi doanya itu dibaca dan bisa dibacakan kepada orang yang sakit gigi. Caranya yaitu dibacakan di bawang putih 3 kali, ditiupkan, kemudian dibakar, kemudian dikunyah. Itu sakit gigi, terutama itu Al-Quran Syifa TV. Tadi saya lihat di Facebooknya, dia ada peruqyah yang handal menangani kasus santet, tapi ketika sakit gigi dia kesakitan. Nah ini bisa diamalkan tuh, harus yakin bihusni dhonnihi alal Quran, harus husnul dan Al-Quran. Ya begitu aja, jangan banyak ngomong, saya capek juga.